Rencana. Kenapa Ales belum juga kembali, Oma? Tanya Athena yang kini sedang bermain dengan Joy. Tangannya terangkat untuk menusuk-nusuk pipi bocah berusia 3 tahun yang sangat menggemaskan itu. Sedangkan Oma sedang memangku Lukas yang tidak bisa berhenti membaca, membuat Oma kesulitan dan sesekali harus menyuapinya agar dia tidak kelaparan. Entahlah, Oma juga penasaran. Ini sudah malam, Ales tidak datang saat makan malam. Mungkin dedinya Joy takut pelut jadi terlambat. Ucap Joy mengingat apa yang selalu dilakukan oleh Sebastian jika dia pulang telat. Dedinya Kak Tia dan Lukas mungkin juga tamat. Dedinya Lukas selalu pulang. Ucap Lukas yang segera disumpali dengan makanan oleh Oma begitu mulutnya terbuka. Yang mana membuat Oma menarik napas dalam. Dia menurunkan dulu Lukas. Tunggu dulu di sini sebentar ya. Oma mau menemani mami kalian. Ote? Ucap Joy mengacungkan jempolnya sebelum kembali bermain dengan yang lain. Oma melangkah menuju ke dapur, di mana cucu menantunya sedang memasak sambil bercengkerama sesekali. Saat Oma melihat jam, dia mengerutkan keningnya mengetahui seharusnya para pria itu sudah ada di sini, yang mana membuat Oma mencoba menelpon cucu-cucunya satu persatu. Cucu-cucu tengik itu pasti berulah. Gumam Oma. Ada apa, Oma? Tanya Rara mendekat. Oma mau sesuatu, katakan padaku. Ingin cookies atau apa? Para suami kalian tidak bisa dihubungi, yang mana membuat Nana seketika menghentikan gerakannya. Aku pikir Sebastian berhasil mencuci otak mereka. Rara menggeleng. Mungkin ada seorang wanita yang menggoda suamiku, bagaimana ini? Oh tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Bagaimana jika mereka memperkosa Luke? Hei, tenang dulu, ucap Lily yang berperut buncit itu. Mungkin mereka sedang ada pekerjaan baru, proyek baru yang harus mereka selesaikan, kerjasama mungkin. Oma menatap satu persatu wanita cantik yang membuatnya khawatir. Setidaknya nanti lakukan sesuatu jika para pria itu tidak pulang, oke? Kenyataan yang menyakitkan kini Sebastian, David, dan Luke kembali berpesta di klub malam dengan sangat gila. Mereka membawa semua orang yang datang ke sini, duduk melingkar di meja bundar sambil memainkan kartu bersama pengunjung lain. Menjadikan mereka pusat perhatian, apalagi untuk para wanita penjaga klub malam itu. Mereka yang sudah mempercantik diri itu melangkah menuju pria kaya incaran mereka, yakni 3 pria yang membuat semua orang merasakan kegembiraan. Saat Sebastian sedang merokok sambil memainkan kartu, tiba-tiba seorang wanita duduk di pangkuannya, tangannya melingkar di leher Sebastian dan berusaha menempelkan dadanya dengan pria itu. Hai tampan, apa kau butuh bantuan? Aku pintar dalam segala hal termasuk untuk memuaskanmu, ucapnya menjilati leher Sebastian. Membuat pria itu memejamkan matanya dan berkata, kau akan kehilangan pekerjaanmu jika menggangguku. Ini pekerjaanku? Menyingkir sekarang juga, ucap Sebastian dengan nada suara dingin, membuat primadona klub malam itu menghentakkan kakinya dan melangkah menjauh dari sana. Sebagai antisipasi, Luke mengangkat tangannya membuat seorang pelayan datang. Anda butuh bantuan, Tuan? Beritahu atasanmu untuk tidak mengganggu kami dengan para wanita. Jika tidak ingin bangunan ini rata, baik, Tuan. Begitulah mereka, kesenangan yang didapatkan adalah memuaskan diri dengan bermain di bagian kasino, di mana di sana mereka menghabiskan uang dan bertaruh dengan pengusaha lain yang juga menghamburkan uang seperti mereka. Melihat itu, David tertawa. Bagaimana para wanita yang hendak ke sini sekarang berbalik arah? Astaga, tubuh mereka jauh sekali di bawah istriku. Kenapa berharap aku melirik mereka? Ayolah, itu pekerjaan mereka, kau boleh menolak tapi jangan menghujat, ucap Luke memberi peringatan pada saudara yang lebih tua darinya. Mereka kembali fokus pada permainan sampai David merasa mulas. Aku harus pergi ke toilet, perutku sakit. Hei, kartu terakhir akan dibuka, ucap Sebastian. Kau mungkin kalah. Aku mungkin kalah tapi tidak miskin, ucapnya melangkah menjauh dari sana dan memasuki kamar mandi. Sambil diam, David merogoh ponselnya sengaja dimatikan agar tidak mendapatkan telepon dari istrinya. Ini semua ide Sebastian. David memang menyesal, tapi dia tidak bohong kalau dirinya memang menikmatinya. Dan saat keluar dari kamar mandi, tiba-tiba seorang wanita menghadangnya. Hai tampan, aku melihatmu di majalah. Lalu? Kau kaya. Kau ada di majalah, menginginkan sesuatu. Kau bisa mengabulkannya? Tentu, kau akan bersenang-senang malam ini. David menggeleng sambil menyipitkan matanya. Tidak, terima kasih. Tolong tinggalkan aku sendiri sebelum aku menaruh wajahmu di majalah dalam artian sesungguhnya. Oh ayolah, aku sini untuk bersenang-senang, ucap wanita itu menahan tangan David, yang mana membuat David kaget dan berteriak, Bas, Half. Dan benar saja, para pria itu tidak datang saat makan malam, mereka juga tidak bisa dihubungi. Seharusnya malam ini pergi ke pedesaan membeli bahan-bahan
untuk pasca besok. Namun karena para pria itu tidak ada, mereka hanya diam. Oma begitu pintar dalam mengasuh sehingga anak-anak dihandle olehnya, meskipun terkadang Lukas tidak paham bahasa Athena dan juga Joy, mengingat keduanya masih tidak bisa mengucapkan beberapa kata. Makan malam berakhir dengan rasa kecewa. Kini ketiga perempuan cantik itu sedang duduk di sofa melingkar di pinggiran kolam renang. Mereka menyebalkan, ucap Lily mengerucutkan bibirnya. Aku takut seseorang menggoda suamiku, bagaimana jika dia diculik? Tidak akan ada yang melakukan itu, mereka sedang bersenang-senang, Rara. Astaga, ini menyebalkan jika mereka benar-benar melakukannya. Gumam Rara menatap langit. Kita harus berbelanja, bukan? Nana mengangguk. Dia menatap Lily yang sedang mengusap perutnya, membuat Nana ikut melakukannya dan berkata, kau harus menghukum suamimu, jangan beri dia jatah sampai melahirkan. Kau selalu melakukan itu jika Sebastian berulah? Tanya Lily. Nana mengangguk, aku selalu begitu. Yang mana percakapan itu menarik minat Rara yang begitu penuh dengan pertanyaan. Posisi apa yang kalian suka? Doggy style? One top? Kehilangan. Ares membuka matanya dan mendapati Mikael yang masih tidur, yang mana membuatnya kesal. Pengasuhnya tidak menyenangkan, apalagi kini dia sedang tidur terlentang dengan mulut terbuka. Abang, ucap Ares menggoyangkan tubuh Mikael. Anak David itu tidak berhenti, bang. Ada bakso tuh. Ternyata adik dari Sebastian itu belum kunjung membuka mata, membuat tangan jahil Ares menutup hidungnya, menjepitnya kuat sehingga Mikael membuka matanya seketika karena kehilangan oksigen. Apa yang kau lakukan? Bang, pulang yuk, Ares mulas. Kenapa memangnya jika kau mulas? Abang mau cobokin Ares. Udah gede masih dicobokin? Nggak mau. Ares menatap sinis Mikael. Suka-suka aku lah, karena aku anak orang kaya. Ucapnya menirukan suara Mael dalam serial Upin Ipin sambil turun dari ranjang. Ares maunya dicebokin Momi, ayo pulang aja. Ares tahu jalannya kok, emang punya duit. Ya iyalah, modal tampang gini mah bisa pulang bang, ayo. Jangan panggil abang, kenapa? Gumam Mikael turun dari ranjang dan memakai jaketnya. Dia masih dalam keadaan setengah sadar sehingga pikirannya terkadang setengah jalan. Dan Ares memanfaatkan momen, sebenarnya dia bisa pup sendiri, tapi saat ini dia ingin keluar dari kamar ini. Dan sebelum benar-benar keluar, Ares meraih sebuah snack, tangan jahilnya memasukkan buliran snack itu ke dalam mulut pengasuh yang terbuka. Apa yang kau lakukan? Ini sudah siang, dia pasti lapar bang. Ucap Ares kemudian menarik tangan Mikael, ayo keluar dari sini. Ares sudah cukup familiar dengan hotel, dia juga yakin wajah tampannya akan dikenali orang-orang. Saat menaiki lift dia menggerutu. Kalau tahu dia akan bermain, aku tidak akan ikut. Aku ingin bersama Athena. Kudengar Joy juga satu jenis dengannya. Akan sangat lucu jika mereka berdebat, bukan? Kau ini bilang apa? Gumam Mikael sambil mengucek matanya, layaknya anak kecil yang lucu. Padahal umurnya jauh lebih tua 5 tahun dari Ares. Ares kembali menarik tangan Mikael begitu pintu lift terbuka, sampai matanya melotot. Bang, ada game, Ares. Kesana dulu yuk. Mikael hanya mengikuti langkah anak kecil itu. Nana masih mencoba menghubungi suaminya tapi kenyataannya tidak bisa, yang mana membuatnya kesal setengah mati. Dia memijat keningnya terasa pusing. Matanya melihat Rara dan Lily yang sedang menemani anak-anaknya bermain. Sementara Oma dan Athena sedang membuat cemilan di dapur. Nana memilih untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan di sana. Oma, kenapa? Suamimu belum menjawab telepon. Nana menghela napas dan mengangguk. Dia sendiri merasa bersalah kepada teman-temannya yang lain karena suaminya pasti akan menghancurkan pesta pasca mereka. Inilah alasan Nana selalu melarang Sebastian untuk bertemu teman-temannya yang lain. Dia tidak ingin suaminya mengacaukan semuanya. Nana tidak menyalahkan Sebastian yang memang selalu seperti itu jika dengan teman-temannya, mereka adalah sahabat sejak lama. Tapi jika ingin seperti itu, seharusnya tidak melibatkan yang lainnya, di mana Rara dan Lily selalu menunggu suaminya. Kenapa Aunty sedih? Tidak sayang, Aunty hanya kesal. Makanya jangan sering kesal ya Thea, nanti wajahnya jutek seperti Aunty ini. Ucap Oma yang mana malah membuat Nana memutarkan bola matanya malas. Suamimu memang seperti itu. Itu alasanmu selalu menahannya untuk bertemu teman-temannya, bukan? Nana mengangguk. Aku tidak ingin dia membuat kekacauan dan membahayakan dirinya sendiri. Aku rasa jika kita bertemu lagi nanti, aku akan memasangkan borgol padanya. Tapi lebih baik tidak, biarkan mereka memiliki rencana sendiri tanpa melibatkan para istri. Apa maksudmu, Aunty Nana? Tidak mau bertemu Thea lagi? Tanya Athena dengan mata berkaca-kaca. Tidak sayang, bukan seperti itu. Kita akan bertemu lagi. Maksudnya, dedinya Thea dan dedinya Joy kalau mau bermain jangan melibatkan kita. Thea suka Joy, seling-seling lah main.
Suka, kenapa? Tanya Nana penasaran, menatap anak yang sedang membuat campuran untuk Pla. Karena bahasa Tia dan Joy sama, kami mudah saling mengerti. Nana menatap Oma meminta penjelasan yang membuat Oma membuat gerakan tangan sedang bicara. Ah, aksen kalian? Ya, aksen kami. Nana kembali menatap Oma. Apa yang harus kita lakukan, Oma? Mereka harus jerah, bukan? Jika nanti sore tidak juga datang, kita pergi bersenang-senang dan tinggalkan mereka. Tidak perlu memakai pesawat yang sama. Nana mengangguk. Ide yang bagus, Oma. Sementara itu, Sebastian terbangun dan mendapati kedua temannya sedang tidur tidak teratur di berbagai sudut ruangan kamar hotel. Mereka ingat apa yang mereka lakukan, yakni mabuk-mabukan kemudian pulang ke hotel sambil membawa beberapa botol alkohol sambil bernyanyi. Ketika mendudukkan dirinya, Sebastian merasa pusing. Dia merasa sangat mual sampai ingatannya memutar tentang keberadaan seseorang. Aduh si Aheng, ucapnya segera membersihkan diri ke kamar mandi. Ini sudah siang dan dia perlu memeriksa keadaan anak-anak itu. Bisa-bisa Sebastian dipukul oleh ayahnya jika tidak menjaga Mikael dengan baik. Apalagi niat Mikael ikut ke sini untuk liburan, bukan untuk dikurung di dalam ruangan. Setelah siap, Sebastian menendang kaki David yang berbaring di atas karpet. David, aku akan pergi memeriksa anak-anak. Pastikan Ares makan, ucap David kembali memejamkan matanya dan memeluk Luke yang ada di sampingnya. Kau akan ikut atau tidak? Kau bilang akan bertanggung jawab atas semuanya? Dasar, gumam Sebastian sebelum melangkah pergi dari sana. Jarak hotel mereka memang agak jauh mengingat Sebastian memilih hotel yang dekat dengan klub dan bar, sementara anak-anak yang dekat dengan tempat-tempat yang tidak berbahaya dan berbau keluarga. Dengan tergesa-gesa dia berlari saat sampai di hotel menuju kamar di lantai atas dan mengetuk pintu dengan kencang. Kenapa tidak dibuka juga? Tok tok tok. Sampai akhirnya pintu terbuka dan memperlihatkan pengasuh yang kemarin disewa. Dia terlihat sangat kacau. Astaga, apa yang terjadi denganmu? Anak-anak menjahilimu? Maaf tuan, anak-anak hilang. Apa? Bagaimana bisa?